Semuanya, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik. Saya, Frida, akan menjadi host kita pada hari ini. Dan bersama saya ada tiga teman lainnya, yaitu Talia, Runi, dan Ara. Jadi, topik yang akan kita bahas adalah tentang keliti di Jogja yang menjadi salah satu keprihatinan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitaran Jogja. Oleh karena itu, kami memilih topik ini karena ingin memberikan wawasan dan pemahaman yang baik tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Ketiga teman saya ini merupakan warga asli Jogja dan akan memberikan penjelasan dari sudut pandang mereka. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi, kenapa tindakan kriminal ini disebut kelitih? Apa ada alasan tertentu? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi awal mulanya makna kelitih tidak merujuk pada hal-hal negatif atau kriminalitas. Menurut sosiolog Universitas Gadjah Mada, Ari Sucito menuturkan makna asli kelitih adalah kegiatan atau aktivitas keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Namun, kelitih perlahan mengalami pemburukan makna. Ketika diidentikan dengan tindakan kejahatan, kriminalitas, entah itu dengan berbagai alasan tidak jelas. Ia juga menuturkan aksi kelitih ini merupakan bentuk disorientasi pada remaja. Baik, menurut kalian, kenapa kelitih masih sering terjadi di Jogja? Beberapa sebab mengapa kelitih masih saja terjadi di Yogyakarta, di antaranya karena adanya kegagalan masyarakat dalam memberikan kontrol pada perilaku aksi kelitih. Selain itu, penyebab kedua yakni pemerintah yang kurang intensif dalam melakukan pencegahan. Penyebab ketiga masih munculnya aksi kelitih yakni adanya peran media sosial yang turut memperluas ruang untuk saling komunikasi antar anggota kelompok kelitih dan bisa saja menjadi viral tindakan kelitih ini. Para pelaku kelitih merasa tersanjung dan diperhatikan oleh masyarakat. Ya, benar sekali kata Ara. Ada juga faktor lain seperti tekanan ekonomi dan sosial yang bisa memicu kelitih. Misalnya, persaingan dalam mencari pekerjaan atau sumber daya yang terbatas bisa menyulut pertengkaran kecil di antara masyarakat. Sangat penting untuk memahami akar permasalahan ini dengan lebih baik ya. Sebenarnya apa awal mulanya terjadi kelitih? Apakah mungkin kalian tahu sejarah dari kelitih itu sendiri? Yang saya ketahui, kelitih di Jogja sendiri dikarenakan para remaja tergabung dalam geng remaja dan melakukan aksi kriminal dengan cara tawuran. Karena adanya tindakan tegas dari pemerintah mengenai kelitih, sejumlah remaja dengan latar belakang keluarga yang kurang kondusif pada akhirnya merasa terkekang dengan tindakan tersebut dan malah melampiaskan kekecewaannya dengan mengajak remaja lain berkeliling mencari musuh memakai sepeda motor. Mulai dari situ muncul istilah kelitih versi mereka sebagai kegiatan mencari musuh. Betul sekali. Bahkan remaja tersebut berkembang menjadi geng yang terorganisir. Organisasi ini kemudian berkembang dengan keterlibatan alumni yang berperan mendidik anggota baru dan terus berkembang hingga kini kelitih bisa terjadi kapanpun karena semakin luas. Ternyata seperti itu ya awal mula terjadinya kelitih. Memangnya apakah kelitih ini memiliki sasaran tertentu yang dituju, yang dianggap sebagai musuh bagi para pelaku kelitih? Umumnya, sasaran musuh kelitih adalah anak-anak remaja dari sekolah tertentu yang ditunjukkan dari identitas badge yang dipakai. Aksi kelitih di Yogyakarta menurutnya memiliki aturan main ketika menentukan sasaran. Perilaku kelitih jarang menyerang masyarakat dari kelompok tertentu, seperti perempuan, orang tua, dan pemuda-pemudi yang sedang berboncengan. Mereka tidak menyerang pihak yang kira-kira tidak bisa dijadikan musuh. Ya, selain itu, kelitih tidak akan merampas serta korban, namun kelitih kerap memakan korban jiwa. Dengan itu, kelitih sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai kenakalan remaja, tetapi sudah menjadi
tindakan kriminal. Wah, kalau begitu kita yang tinggal di Jogja berarti harus lebih berhati-hati dan waspada saat di jalan. Tetapi bagaimana cara kita supaya terhindar dari kelitih? Apakah mungkin ada saran atau solusinya? Yang bisa dilakukan agar terhindar dari kelitih, yaitu dengan menghindari bepergian sendiri di saat malam. Lalu yang kedua, jika bepergian, pilihlah rute yang ramai dan terang. Yang ketiga, menyiapkan ponsel dan barang untuk bertahan diri. Dan yang terakhir, pastinya tetap waspada dengan kondisi sekitar. Nah, itu teman-teman beberapa cara supaya terhindar dari kelitih. Tapi tentu saja ada harapan untuk perbaikan. Apa yang pihak keamanan dan pemerintahan setempat lakukan untuk mengatasi kelitih ini? Apa mungkin ada solusinya? Beberapa solusinya, yaitu mengadakan koordinasi dengan pihak terkait seperti Polda, Dinas Kesehatan, Disdikpora, Dinas Kebudayaan, sekolah-sekolah di DIY, serta tokoh bertujuan untuk mengembalikan citra DIY, serta menciptakan rasa aman masyarakat. Dan melakukan beberapa program seperti Forum Anak Pelajar Sleman, Pusat Konseling Remaja, juga kerjasama dengan pihak seperti lembaga swasta masyarakat dan perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula kerjasama dengan restoran cepat saji yang banyak mempekerjakan remaja sebagai percontohan positif pemberdayaan remaja. Ya, benar sekali. Dan adanya juga keikutsertaan Satpol PP berpatroli setiap jam 10 Perda DIY nomor 16 tahun 2019 tentang ketahanan keluarga soal pembinaan keluarga telah diturunkan ke Pergub terkait jam istirahat. Baik, lalu apa yang kalian lakukan sebagai individu dan masyarakat untuk mengatasi kelitih ini? Menurut saya, pendekatan komunitas adalah kunci. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan dialog antar warga. Sebagai orang Jogja, saya melihat pentingnya mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dalam menyelesaikan masalah ini. Dan tentu saja, edukasi merupakan salah satu solusi utama dalam mengatasi kelitih. Pendidikan tentang nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman tentang hak asasi manusia dapat membantu mengubah sikap dan perilaku yang menjadi pemicu kelitih. Benar sekali teman-teman, kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis di Jogja. Dengan upaya bersama, kita bisa meredakan kelitih dan memperkuat solidaritas masyarakat. Baik, terima kasih kepada Ara, Thalia, dan Runi atas kontribusi dan pandangan yang sangat berharga dalam diskusi kita hari ini. Solusi yang dapat diusulkan mulai dari kerjasama dengan pihak terkait hingga pendekatan komunikasi dan edukasi, menunjukkan pentingnya upaya bersama dalam mengatasi masalah ini. Dengan langkah-langkah konkret dan kerjasama lintas sektor, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman di Jogja. Mari kita lanjutkan perjuangan untuk mencapai itu bersama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya dan terima kasih telah mendengarkan podcast kami.